Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sedulur, jadi di Al-Qur'anul Karim terdokumentasi beberapa kalimat sederhana yang diucapkan oleh makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalimat tersebut sebetulnya kalimat pendek dan kalimat sederhana, tapi kemudian kalimat tersebut membinasakan daripada pengucap kalimat tersebut. Salah satunya adalah peristiwa ketika penciptaan Nabi Adam alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat ciptaannya untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dan sujudnya tersebut bukanlah untuk menyembah Nabi Adam alaihissalam, melainkan untuk patuh kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini salah satu makhluknya Allah Subhanahu wa taala dari bangsa jin, yaitu iblis Azazil, menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan ini termaktub di Al-Qur'anul Karim sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ma mana'aka ang tasjuda it's amartuk qala ana khairu minhu khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin, yang artinya sebagai berikut. Ya iblis, apa yang menghalangi kamu dari bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam ketika aku memerintahkanmu? Dan kemudian dia menjawab, anna khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin, karena engkau menciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Nah teman-teman, kalimat sederhana di sini yang diucapkan oleh Azazil, yang waktu itulah imamnya para malaikat, Ridwanul Jannah, bendaharawannya surga, dan dia adalah para pemimpin para malaikat ya teman-teman, dan dia salah satu makhluk yang ilmunya tinggi dan makhluk yang taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai diberitakan dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala suatu waktu sampai 4000 tahun lamanya, sehingga dia dihadiahi sayap seperti sayap yang dimiliki malaikat Jibril. Hanya karena kata-kata ana khairu minhu yang dilandasi oleh rasa ujub atau kesombongan, maka Azazil yang dulunya mulia di dalam surga kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi makhluk yang terlaknat yang disebut dengan iblis, teman-teman. Jadi teman-teman, maknanya di sini ketika kadang-kadang orang-orang belajar ilmu agama, mendalami ilmu agama, tapi kemudian timbul rasa kesombongan dan berkata dalam hatinya, ana khairu minhu, saya lebih baik dari kamu, saya lebih baik dari dia. Sesungguhnya pada dasarnya itu kita mendapatkan cobaan, mendapatkan godaan atau hembusan daripada syaitan di dalam hati kita, teman-teman. Ada baiknya memang kemudian kita hindari kalimat anna khairu minhu yang dilandasi dengan kesombongan, karena setinggi apapun ilmu agama kita, yang jelas kita nggak tahu takdir kita nanti meninggal kita dalam kondisi seperti apa. Nah teman-teman, di beberapa ayat-ayat yang lain juga diberitakan tentang ucapan seorang yang bernama Qorun di Al-Qur'anul Karim ya, terdokumentasi hal ini, yaitu yang hidup ini di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Nah, suatu ketika Qorun yang kaya raya dan memiliki harta yang banyak luar biasa ditanya oleh kaumnya perihal tentang harta yang dia miliki, dan dengan sombongnya Qorun mengucapkan bahwasanya itu semua dimiliki hanya karena dia memiliki ilmu di sisinya. Termaktub di Al-Qur'anul Karim yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innama utituhu alayya ilmin indi, sesungguhnya aku diberikan ini, sesungguhnya aku memiliki semua ini karena ilmuku, karena ilmu yang ada di sisiku. Dan kalimat ini diucapkan dengan kesombongan. Innama utituhu alayya ilmin indi, sungguhnya aku memiliki ini semua karena keilmuanku. Nah teman-teman, ini sebetulnya kalimat yang gak pantas, karena sekaya apapun kita,
sehebat apapun kita, harta ataupun kekuasaan ataupun jabatan yang kita miliki, sesungguhnya itu semua adalah pemberian ya, karena takdir Allah semata ya, bukan karena keilmuan ataupun usaha yang kita miliki. Dan atas kalimat tersebut kemudian Korun beserta harta bendanya amblas di telan bumi, yang sampai sekarang hartanya banyak orang-orang yang masih mencari, yang disebut sebagai harta karun. Itu aja teman-teman obrolan kita di pagi hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.